Oh, justru malah justru kebalik. Kalau kita jadi karyawan itu menerima uangnya kan setiap bulan tuh. Nah, Ya. kalau kita jadi pengusaha, bahkan karena kita di toko ya di minimarket setiap hari megang uang. Sekarang itu Pak Joko Susilo ini sudah selain dulu bekerja memutuskan untuk keluar kerja. Itu kenapa Pak keluar kerja? Oh gitu. Itu punya apa? Punya perhitungan khusus atau asal keluar aja? Kalau masalah keluar kerja itu dulu kan orang ke Jepang sebenarnya kan pengennya jadi pengusaha ya. Maksudnya pulang dari Jepang itu kita kan pengen jadi pengusaha tuh. Ya. Ya, tetapi kan karena jadi pengusaha itu tidak mudah, kita harus belajar apa yang ada di lingkungan mungkin seperti itu kan. Nah akhirnya saya sendiri juga pengen jadi pengusaha, tetapi kita pulang dari Jepang itu kan butuh masa transisi. Nah kita kan harus mengisi masa transisi tersebut, kita harus bekerja karena kita juga harus berkarya. Nah akhirnya saya sudah bekerja di perusahaan tersebut setelah pulang dari Jepang itu 1,5 tahun. Jadi saatnya kita kembali lagi ke tujuan awal, jadi pengusaha. Makanya kebetulan saya dulu pengen punya minimarket sih ya. Jadi setelah sambil kita bekerja, kita juga mempersiapkan untuk masa depan yang kita rencanakan sebelumnya ya. Kita sudah buat minimarket, baru saya memberanikan diri untuk resign seperti itu. Oh berarti resignnya itu bukan asal-asalan ya? Sebelum resign sudah disiapkan dulu usahanya gitu ya? Betul. Oh iya. Terus Mas Joko di perusahaan yang di Bekasi itu, kan dulu kalau saya kan sebelum ke Jepang kan kerja di Astra Daihatsu Motor, bekerja di perusahaan Jepang yang di Eiji gitu kan. Itu susah ya menjadi karyawan tetap. Nah, setelah pulang dari Jepang itu mudah nggak jadi karyawan tetap? Atau langsung dulu atau tetap kontrak gitu? Oh, dulu ada masa training juga. Trainingnya itu 6 bulan atau setengah tahun. Kalau start itu nggak ada setahun, hanya setengah tahun, 6 bulan itu langsung menjadi karyawan tetap seperti itu. Berarti salah satu kelebihan anak magang Jepang itu, walaupun anak STM gitu ya, kayak saya, jadi yang lulusan STM di mana-mana nggak usah minder. Orang saya juga anak STM gitu kan. Itu setelah kerja di perusahaan Jepang di Indonesia itu gampang ya untuk jadi karyawan tetap ya, nggak seperti saat kita sebelum gitu ya. Iya, kalau saya sih setelah pulang dari Jepang hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun bekerja di perusahaan Jepang. Pak Joko kan sudah jadi karyawan nih di perusahaan Jepang yang di Bekasi, kemudian memilih untuk menjadi pengusaha. Apa kurangnya jadi ini saat merasa jadi karyawan itu? Kenapa kok saya mau jadi pengusaha sih? Itu tujuannya apa pertama yang bikin menggerakkan berani keluar? Karena kan tidak semua orang berani keluar. Gini kan, saya kan sebelum pulang, justru sebelum program magang ke Jepang kan pengen punya minimarket nih. Di situ sebelum program ke Jepang saya kan punya impian punya minimarket. Nah itu saya kan harus keluar dari perusahaan itu karena minimarket ini kalau kita tidak progres atau kita tidak pegang sendiri sepertinya tidak bisa berkembang. Oh berarti karena seperti itu ya. Jadi lebih memilih fokus di cita-cita gitu ya. Ya betul. Ya. Kalau masih di perusahaan itu cita-cita akan terbagi dua, tidak fokus gitu. Jadi memilih untuk keluar gitu. Ya. Nah setelah usaha berapa lama sampai menemukan zona saya cocok nih? Pas kan awal-awal usaha biasanya ada kesulitan. Oh iya. Karena apa ya, kita masih anak muda ya, jadi semangatnya masih menggebu-gebu, jadi cepat untuk berkembang cepat. Nggak ada setengah tahun sudah banyak pelanggan, sudah ramai, sudah
sesuai harapan lah, maksudnya seperti itu. Dan ternyata lebih asik jadi pengusaha sih. Oh, jadi tidak mengalami kesulitan yang berat ya, karena semangat itu ya? Ya, jadi tidak ngerasa ada masalah pun, nggak ngerasa. Tidak kangen gaji bulanan gitu? Oh, justru kebalik. Kalau kita jadi karyawan itu menerima uangnya kan setiap bulan tuh. Nah, kalau kita jadi pengusaha, bahkan karena kita di toko ya, di minimarket, setiap hari megang uang. Seperti itu. Oke, semoga bincang-bincang ini memberi motivasi buat teman-teman yang sudah merasa nggak nyaman bekerja, pengen mengejar cita tapi takut atau apa-apa, biar lebih berani untuk mengambil keputusan yang terbaik buat masa depan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.